Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Anda. Bersama saya Bob Defense, mari merenungkan Yesaya 3 ayat 1 sampai 8, Jumat tengah malam, 2 September 2022. Mari kita berdoa. Kami mohon pertolongan Tuhan dalam perenungan ini, sehingga kami mengerti perasaan Tuhan melalui puisi dalam Yesaya yang kami baca, sehingga kami mengenal Engkau. Tolong kami Tuhan, demi Kristus. Amin. Maka sesungguhnya Tuhan semesta alam akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan, segala persediaan makanan dan minuman, pahlawan dan orang perang, hakim dan nabi, petenung dan tua-tua, perwira dan orang yang terpandang, penasihat, ahli sihir, orang yang paham mantra. Aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka, dan anak-anak akan memerintah atas mereka. Maka bangsa itu akan mendesak-desak, mendesak seorang kepada seorang, yang satu kepada yang lain. Orang muda akan membentak-bentak terhadap orang tua, orang hina terhadap orang mulia. Sehingga apabila seorang memegang saudaranya di rumah ayahnya dan berkata, "Engkau masih mempunyai jubah, jadilah pemimpin kami, dan reruntuhan ini di bawah kuasamu." Maka pada waktu itu saudaranya akan menjawab, "Aku tidak mau menjadi tabib. Di rumahku tidak ada roti dan tidak ada jubah. Janganlah angkat aku menjadi pemimpin bangsa." Sungguh, Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh, sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan, dan mereka menantang kemuliaan hadirat-Nya. Amin. 8 ayat puisi ini menunjukkan perasaan Tuhan. Bagaimana Tuhan yang melihat Israel terus-menerus berbuat dosa. Terus-menerus Tuhan memberi hukuman, mulai dari batuk-batuk sampai kemudian yang paling berat. Dan pada bagian ini kita melihat bagian yang hampir yang paling berat, karena nanti paling berat adalah mereka dibuang. Israel tetap tidak mau mendengarkan. Tuhan berkata, Tuhan akan menjauhkan dari Israel orang yang mereka andalkan. Karena orang-orang ini mulai mengandalkan manusia lebih daripada mereka berharap pada Tuhan. Kemarin kita sudah melihat hal ini, bahwa Tuhan mengatakan jangan mengandalkan manusia. Mereka hanya seperti tidak lebih dari embusan nafas. Dan embusan nafas itu pun berasal dari Allah. Sehingga ketika Allah mengambil embusan nafas itu, matilah manusia. Demikian kita melihat bahwa Allah mengambil orang-orang yang mereka andalkan. Sebetulnya tujuannya baik. Semua hukuman Allah tujuannya bukan untuk menyakiti umatnya. Teguran Allah bukan untuk mencelakakan umatnya, karena Allah tidak pernah sekalipun berniat untuk membuat umatnya menjadi sakit atau celaka. Hukuman teguran Allah agar umatnya menyadari, dalam bagian ini kamu jangan mengandalkan manusia, aku mengambil andalanmu. Dan bukan hanya itu, segala persediaan makanan dan minuman, pahlawan, orang perang, hakim, nabi, petenung, tua-tua, perwira, orang terpandang, penasihat, ahli sihir, orang yang paham mantra. Semua komponen yang dibutuhkan Israel untuk membangun sebuah masyarakat yang baik, masyarakat yang mandiri, masyarakat yang makmur diambil dari Israel. Supaya apa? Tuhan mengusik hidup mereka lebih lagi. Kalau batuk-batuk tidak cukup, celaka-celaka ringan tidak cukup, ini kasih yang berat. Fondasi masyarakat diambil semuanya, para pemimpin diambil semuanya, militer untuk keamanan diambil semuanya. Dan kalau Israel tanpa militer yang kuat, mereka akan celaka, karena di sekeliling mereka adalah musuh mereka. Tuhan mengambilnya hanya supaya Israel itu melihat dan kembali pada Tuhan, untuk melihat apakah Israel itu hatinya, rasa aman mereka tertuju kepada Allah atau kepada diri mereka sendiri. Dan benar saja Tuhan mengambilnya, dan Tuhan mengganti pemimpin mereka yang kuat dengan orang-orang yang masih muda. Dalam hal ini muda berarti mereka belum dewasa,
tidak stabil, kekanak-kanakan, dan pemimpin yang tidak stabil dan kekanak-kanakan itu akan membawa semua orang yang dia pimpin ke jurang yang mengerikan. Karena pemimpin yang baik tidak seperti itu. Dan Tuhan mengambil pemimpin-pemimpin yang baik. Karakter-karakter yang baik diambil agar supaya Israel dapat mencari Tuhan lagi. Tetapi kemudian Israel tidak mencari Tuhan. Sungguh Yerusalem telah runtuh, Yehuda telah rubuh. Perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan, dan mereka menantang kemuliaan hadirat-Nya. Ketika diambil, bukannya Israel itu seperti yang Yesaya katakan di Yesaya 1. Marilah kita berperkara, kamu belajarlah berbuat baik, tinggalkan kejahatanmu. Mereka tidak mau meninggalkan kejahatan. Dan biasanya kan begitu polanya. Manusia ketika Allah menghukum, ketika Allah menegur, justru menantang Tuhan dengan perkataan dan perbuatannya, memberontak, semakin menjauh dari Tuhan. Padahal Tuhan mengundang berkali-kali, marilah berperkara denganku. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, aku akan membuatnya putih seperti salju. Asal kamu tuh mau berbalik, kamu mau meninggalkan kejahatanmu, kamu mau keluar dari kubangan lumpur dosamu. Tetapi Israel tidak mau. Israel tidak mau. Dan pada bagian ini ayat yang terakhir tadi, Yerusalem. Ya, Yerusalem telah runtuh, Yehuda telah rubuh. Dosa membuat bangsa yang makmur sekalipun runtuh. Dosa membuat hidup yang aman menjadi tidak aman. Dosa membuat pribadi-pribadi yang terhormat, pribadi-pribadi yang terkenal itu menjadi tidak lagi terhormat, tidak lagi mulia, menjadi hina. Semua karena dosa. Tetapi Allah dengan rahmat-Nya menyediakan ruang bagi manusia untuk datang padanya dan dipulihkan dari dosa-dosanya. Perenungan tengah malam ini mengajak kita untuk kita mengingat kembali supaya ada pertobatan, supaya kita berbalik dari dosa-dosa kita kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu kaya dengan rahmat. Dia selalu kaya dengan kasih sayang, menyediakan ruang, selalu menyediakan ruang bagi kita untuk kita berbalik padanya. Israel punya ruang yang besar di hati Tuhan, tetapi mereka bukannya datang dan kembali mengasihi Tuhan sama seperti mereka dikasihi oleh Tuhan. Mereka bahkan menantang Tuhan dengan pikiran, dengan perkataan, dan dengan perbuatannya. Mari dalam renungan ini kita menyadari bahwa dosa menantang Tuhan. Dosa membuat kita tidak lagi mendengarkan Tuhan, malah memberontak pada Tuhan. Padahal Tuhan adalah pencipta yang penuh dengan kasih sayang kepada ciptaannya, pada umatnya. Sehingga dalam dosa yang sangat banyak, manusia itu dirusak oleh dosanya. Tetapi Tuhan yang kaya dengan kasih sayang terus mengundang manusia untuk datang. Mari kita bersikap seperti yang Tuhan inginkan. Ketika ada dosa, kita kembali padanya. Ketika ada perbuatan salah, kita kembali padanya dan meninggalkan kejahatan, belajar untuk berbuat baik. Tidak seperti Israel yang kemudian runtuh dan hancur. Tetapi dalam keruntuhan dan kehancuran Israel pun, Tuhan tetap ada di sana, menunjukkan ada rencana besar yang kemudian dilakukan oleh Yesus Kristus, digenapkan. Dan Tuhan selalu mengundang, karena Tuhan adalah kasih dan sayang bagi umat-Nya. Demikian mari kita bersyukur padanya, karena di dalam hal-hal yang buruk sekalipun Tuhan tidak berubah. Dia selalu menyediakan ruang. Jangan menyia-nyiakan kasih sayang Tuhan. Datang padanya, dan berubahlah. Belajarlah berbuat baik,
tinggalkan kejahatan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Dosa menghancurkan hidup manusia, tetapi Engkau memanggil kami supaya kami dapat ditolong keluar dari dosa-dosa kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami untuk meninggalkan dosa-dosa kami dan belajar untuk berbuat baik. Pujilah Engkau demi Kristus. Amin. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.